Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shroli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang sudah ikut andil dalam penyelesaian tugas kami ini. Langsung saja, kami dari kelompok yang akan membahas bab 8 yaitu mengenai komunikasi dalam organisasi. Kami terdiri dari 3 orang anggota, yaitu saya sendiri, Widya Rahmawati, kemudian Sinta Nur Farida, dan Siti Intan Aisyah. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan informasi yang menjadi salah satu sumber daya untuk menjaga, memelihara, memajukan, dan mengembangkan organisasi secara dinamis sesuai dengan tujuannya. Di samping itu, komunikasi dapat juga diartikan sebagai proses penyampaian informasi berupa gagasan, pendapat, penjelasan, saran-saran, dan lain-lain dari sumbernya kepada dan untuk memperoleh, mempengaruhi, atau merubah respon sesuai dengan yang diinginkan sumber informasi. Langsung saja untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai pengertian komunikasi. Di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai 2 pengertian. Yang pertama yaitu pengertian secara umum. Secara umum, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, yaitu pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Yang kedua yaitu menurut para ahli. Salah satunya dari Michael Kay. Komunikasi adalah bagaimana orang-orang mengelola proses komunikasi mereka dengan orang lain dalam berbagai konteks komunikasi. Misalnya, dalam situasi komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Selain itu, saya juga akan memberikan pemaparan komunikasi dari Paragdiwan yang memberikan pengertian komunikasi adalah proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut pendapat Abidin, pengertian komunikasi adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta pengontrolan penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai sasaran dengan efektif dan efisien agar saling mempengaruhi. Kemudian, yang kedua adalah prinsip komunikasi dalam organisasi. Terdapat beberapa prinsip komunikasi. Salah satunya adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jika 2 orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan 2 pihak tersebut mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Selain itu, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesenjangan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan, apa saja yang akan dikatakan, atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail, sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja. Pihak komunikan mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai. Selain itu, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah.
Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Sinta Nurfarida. Kepada Sinta Nurfarida, saya persilahkan. Ya, langsung saja saya akan memaparkan mengenai unsur-unsur komunikasi. Berikut unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Komunikator. Komunikator yaitu memberi berita, yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberitakan. 2. Menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. 3. Berita-berita yang disampaikan atau message dapat dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. 4. Komunikan. Communicate yaitu orang yang dituju, pihak penjawab atau para pengunjung. Dengan kata lain, orang yang menerima berita. 5. Tanggapan atau reaksi, respon, dalam bentuk jawaban atau reaksi. Kelima unsur komunikasi tersebut, komunikator menyampaikan berita, berita-berita yang disampaikan komunikan, dan tanggapan atau reaksi, merupakan suatu yang utuh dan bulat, dalam arti apabila satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian, masing-masing unsur saling berhubungan dan ada yang saling ketergantungan. Dalam organisasi, komunikasi berfungsi untuk 1. Pengaturan dan operasi, yakni untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan dan membereskan tugas demi pencapaian tujuan. Kedua, inovasi pembaruan untuk kepentingan pembaruan dan pengubahan tata kerja demi penyesuaian, kelangsungan hidup, dan pengembangan organisasi di tengah lingkungan yang terus berubah. Ketiga, sosialisasi atau pembinaan, yakni berkaitan dengan anggota sebagai manusia, khusus dalam upaya motivasi, pengimbalan, dan moral kerja. Selanjutnya, efektivitas komunikasi dalam organisasi. Sebuah komunikasi dalam organisasi akan efektif apabila 1. Saluran komunikasi diketahui dengan pasti. 2. Lini komunikasi yang lengkap biasanya harus dipergunakan. 3. Komunikasi itu akan terjadi sependek mungkin tanpa melalui jenjang. Keempat, selama komunikasi berlangsung, tidak boleh ada interupsi atau pemutusan hubungan. 5. Unit komunikasi harus memiliki kompetensi. 6. Setiap komunikasi harus ada notifikasi dan pengesahan. Selain itu, kita dapat mengetahui kepada siapa harus melapor atau kepada siapa menyampaikan informasi dan dapat menerima informasi dari siapa. Jadi, kesimpulannya, komunikasi dirumuskan sebagai suatu proses penyampaian pesan atau berita ke beberapa orang. Dikarenakan komunikasi melibatkan seorang pengirim dan penerima pesan yang mungkin juga memberikan umpan balik atau menyatakan bahwa pesan telah diterima. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam berkomunikasi, seseorang harus memiliki dasar yang akan menjadi patokan seseorang tersebut dalam berkomunikasi. Dalam proses komunikasi, kita juga harus ingat bahwa terdapat banyak hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Tujuan komunikasi itu adalah berhubungan dan mengajak dengan orang lain untuk mengerti apa yang kita sampaikan dalam mencapai tujuan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan dalam bekerja sama dengan orang lain. Ada dua jenis komunikasi, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal atau tertulis dan komunikasi nonverbal atau bahasa gerak tubuh. Komunikasi dua arah terjadi bila pengiriman pesan dilakukan dan mendapatkan umpan balik.
Seseorang dalam berkomunikasi pasti dapat merasakan timbal balik antara pemberi informasi serta penerima informasi sehingga terciptanya suatu hubungan yang mutualisme antara keduanya. Terima kasih kepada kawan saya, Dirna Nur Farida. Terima kasih juga untuk kerjasama dan solidaritas yang baik dari kawan-kawan semua. Semoga pemaparan kami dapat bermanfaat bagi semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.